kan kalau kemarin harusnya narasi paling benar narasi gitu kan. Iya. Narasinya tripit, Kelsey pensiun, Kelsey dapat ring kelima. Iya, terus juga mungkin habis ring kelima kasih ring ke Taylor Swift. Itu ring kelima kan. Nah, iya benar. Kan kalau kemarin dapat ring keempat, ring kelimanya Taylor Swift. Itu Amerika pecah. Iya. Pecah gila lah itu. Wah itu gila sih itu. Kalau dipropos tengah lapangan, waduh. Iya. Berarti putus lagi bro. Siap album baru lagi. Wah, berarti si Swiftie sih senang-senang aja ya kalau misalkan ada album baru. Iya album baru. Emang ini berarti sebenarnya skema Hollywood untuk ngasih album baru buat Taylor Swift. Kayaknya. Bukan untuk gelar tripit, bukan nanti Eagles saja. Nah, itu misteri itu kalau tripit. Iya. Brady aja nggak bisa. Iya misteri kan kemarin banyak komen kayak gini. Udah kita stop ya compare Brady sama Mahomes ya. Iya. Kalau kata Kendrick Lamar, I see that people. Itu kita tunjukkan kepada fans Chiefs ya. Master. Beneran habis itu muncul dia. Nah, tapi sebelum kita bahas Super Bowl karena ini banyak permintaan juga soal bahas Super Bowl kemarin kenapa Chiefs bisa kalah. Kalau masing-masing orang deh, kalau dari lu deh, kan lu fans Chiefs nih pertama kali datang ke podcast ini kan. Lu kalau Super Bowl, lu baru ngikutin tapi baru 2019 ya? Betul. Tapi kalau Super Bowl yang halftime performance lu siapa lu? All time-nya. Paling siapa lu? Kalau yang gua tonton langsung tuh yang kemarin di LA. Walaupun anjing lu nonton langsung lu? Yang nonton di streaming gitu. Kalau yang lain-lain kan cuma nonton highlight. Kaget gua. Tiketnya berapa? Kaget gua tiba-tiba Fadil dari kapan tahu mau berangkat lu jadi lu. Jadi lu kalau of all time-nya apa lu? Menurut gue karena yang gue tonton langsung ya waktu kemarin Rams lawan Patriots. Bengals. Lawan Bengals sih. Itu Dr. Dre. Dr. Dre. Eminem, Mary J. Blige sama Kendrick juga sama 50 Cent. Iya. Itu yang itu loh. Mary J. Blige. Yoi itu karena kan gue di situlah ya dengar lagunya. Kalau yang di belakang kan kayak ada Bruno Mars, ada Maroon 5 itu biasa. Tapi kalau yang itu kayak dapet hype-nya gitu. Selain mereka tuan rumah. Quote and quote gitu kan, selain tim terus juga timnya main Rams ya mereka juga performnya well gitu, bagus, kayak ada ambience-nya dibuat, ada lightingnya bagus. Mereka kayak ada 5 kotak gitu kan. Ada 5 kotak. Ganti-ganti gitu. Jadi itu ya. Buat gue so far gitu. Iya. Kalau lu apa Dil? Tapi nggak boleh Michael Jackson ya. Enggak. Kalau Michael Jackson tuh udah GOAT, udah beda. Nah, itu udah beda. Udah jangan disamakan. Cuman mungkin ini orang sebenarnya udah pada tahu. Cuman kan pasti banyak yang bilang Michael Jackson lah. Iya. Justru menurut gue greatest halftime show. Prince. Wow. Karena gini Prince ya. Prince pertama dia lagi perform itu hujan. Dia main gitar listrik. Yang kalau main kan kesetrum ya. Iya. Terus dia pas main Purple Rain yang ada kain yang diangkat itu terus dia nge-solo gila itu. Itu gila sih. Gue nonton berkali-kali merinding loh. Iya. Tapi tetap Michael Jackson tetap yang paling top notch mah Michael Jackson itu. Itu kan Michael Jackson yang dia berdiri aja orang pada udah pada heboh kan. Dan dia keluar dari layar itu yang ikonik tuh kan dia tiba-tiba muncul di atas itunya kan. Waduh layar sana juga muncul habis itu dia pada panggung gitu. Nah, kemarin kan ini ya ada fakta menarik nih. Kemarin kan rating Super Bowl udah keluar kan? Iya. Rating Super Bowl kemarin itu tertinggi dalam sejarah Super Bowl. Kan sebelumnya kan 126. Nah, ada laporan resmi dari Nielsen kan biasanya kalau rating kan Nielsen. Yang jadi tuh rating Super Bowl 59 itu kemarin 127,7 juta penonton. Oke. Nah, tapi kan pasti kan kalau misalnya orang udah paham rating kan pasti pengen tahu kapan sih peaknya gitu yang rating yang paling tinggi pas kapan. Kata tuh rating paling tinggi itu pas di second quarter menuju ke halftime show. Nah, yang nonton Kendrick itu ratingnya 133,5 juta. Itu ngelewatin rekor rating nonton Michael Jackson. Iya, Michael Jackson tuh 133,4. Iya, cuma beda 0,4 belakangnya doang. Cuman ya menurut gue ya Michael Jackson tahun 93 133 juta penonton.
133,4 juta penonton gila banget ya. Dan itu bukan streaming loh, nonton di TV. Nonton TV. Iya itu. Lu bayangin berarti kan semua orang emang bener-bener nonton dia gitu. Iya. Semua orang di buset itu 133 tuh million. Gila itu banyak banget. Berarti kan saat kalau Kendrick kan mungkin ada yang streaming, ada lewat handphone, Pasti. ada sambil tiduran. Iya. Ini kalau nonton Michael Jackson bener-bener nyalain TV. Nah itu makanya gila kan. Per kepala tuh berarti per TV kan per rumah. Iya, makanya menurut gue walaupun Kendrick mecahin rekor Michael, cuman ya gue mikirnya ya tahun 93 orang pada nontonnya TV. Betul. Iya. 133 juta, Iya. gila loh. Tapi memang banyak orang yang bilang Kendrick Lamar tuh show-nya mid gitu kayak biasa Itu mah buzzer Drake itu. Ya, ya kan orang Itu buzzer buzzer Drake itu. Cuma bagusnya kalau kan udah keluar data-datanya termasuk Bruno Mars tuh termasuk banyak. Dr. Dre malah nggak banyak tuh. Dr. Dre sama si siapa ya gue lupa. Pokoknya Beyonce ada, Rihanna ada, Lady Gaga ada, Katy Perry ada. Tapi Dr. Dre tuh nggak ada. The Weeknd juga nggak ada, nggak masuk 10 top 10 terbanyak ditonton orang halftime show gitu. Yeah. Nah cuma Kendrick itu kenapa gue bilang berkesan? Gue tuh berapa kali nonton di YouTube-nya lagi untuk cuma ngelihat penonton ngomong E minor doang gitu. Gue nobar kemarin teriak loh. Sampai suara gue habis kemarin. Ya E minor itu ya sama Iya. master. Sama master tuh iya gila sampai suara Nah habis. itu si Kendrick itu yang bikin berkesan dari seluruh performance ini. Kendrick tuh bawa lagu diss ke dalam performance itu. Maksudnya dia tuh bawa storytelling dulu Iya, sebelum iya. kan yang dia cerita kalau kalian lihat lagi beberapa kali gue juga baru mantau lagi performance-nya kan dia tuh kayak stick PlayStation kan. Iya. Ternyata PlayStation tuh kan Sony tuh ada hubungannya sama labelnya Drake. Iya. Yang kayak gitu-gitu, yang terus endingnya ada game over gitu-gitu. Sekarang siapa lu bisa ngalahin di seluruh dunia dengan bikin lagu diss doang tapi menang Grammy, terus habis itu tampil di Super Bowl habis itu. Dan E minor nyanyiin satu ini, itu nggak ada yang bisa ngalahin sepanjang sejarah untuk bikin lagu diss ya. Iya. Nah storytelling ini bisa diomongin sampai 20 tahun ke depan karena Kendrick Lamar kenapa? Iya waktu itu dia berantem sama si Drake. Itu tuh diomongin terus kalau Lady Gaga misalkan keren, oh Lady Gaga lompat dari atas ke bawah gitu. Ya udah, Michael Jackson gini-gini, Michael Jackson pasti diomongin karena paling banyak gitu. Tapi kalau Kendrick tuh diomongin storytellingnya. Iya. Iya, dia bawa permusuhan gitu, maksudnya di dalam situ kan dia bilang, gue bakal disunit, gue bawain gitu dulu kan. Terus kata cewek-ceweknya, masa sih ya? Yakin nih, gitu. Ya udah ntar dulu deh, gue juga takut, gue sama Seza dulu. Iya kan. Tiba-tiba tetap. Ya gitu kan ada yang ini kan juga si Samuel Jackson jadi Uncle Sam kan. Ya, itu juga yang jenius sih. yang dia bilang terlalu keras, terlalu too ghetto. Nah, ya kan. Nah, terus diganti jadi humble. Nah, itu makanya emang ya mungkin ya yang gue bilang tadi ya mid kan paling buzzer Drake ya. Iya. Nah, cuman kalau misal lu nonton lagi itu halftime show-nya sebenarnya itu storyline-nya bagus. Iya. Bagus. Apalagi nah yang ini yang gue kan nonton kan pas yang pertama kali. Itu kan ada Serena Williams. Iya, Gue bilang, joget. kok ada Serena Williams pas gue cari. Mantannya Drake. Pasti itu Iya, dia betul. makanya. Iya. Gila ya. Iya itu yang paling gila tuh. Lu lihat ininya nggak apa namanya backstage-nya. Jadi Serena ini sebelum masuk dia kan di briefingin dulu sama stage manager kayak nanti lu masuk ya cewek kan stage manager cewek. Ntar masuk ya. Terus dia masuk kan mukanya flat gitu, mukanya santai. Tiba-tiba masuk ke panggung ke atas kan belum disorot kamera kan, tapi udah masuk tiba-tiba joget. Iya si walking ya. Iya Si langsung. walking. Nggak, orang itu bisa kayak Serena Williams tuh bisa kayak on off gitu loh, kayak ini waktu gua show nih baru gua jogetan. Tapi dia jalan biasa aja kayak orang normal gitu, tiba-tiba naik tuh joget. Iya anjing itu keren banget. Emang gitu. kalau atlet-atlet di US tuh apa ya cuman performanya tapi kayak kompetitifnya. Iya. Iya. Dan fakta menarik gitu. juga, ada fakta menarik lagi gokilnya Kendrick adalah Seza itu mantannya Drake juga. Nah itu dia. Dan itu langsung dia bikin tour kan. Tour Eropa, Iya, Amerika. Eropa, UK. Itu Iya, kan iya. aji itu nyakitin orangnya bener-bener sakit banget itu. Gila ya. Udah gitu di terakhir-terakhirnya game over. Ya udah. Iya, makanya siapa yang bisa ngelawan coba? Susah. Chiefs aja nggak bisa ngelawan, itu game over langsung kayak, wah, Iya gak bisa udah itu aja gak bisa nggak itu menurut gue masterpiece ya Kendrick Lamar tuh adalah itunya maksudnya Iya. oke, kalau misalkan kita bandingin ada yang bilang bagusan Bruno Mars gitu, ada yang bilang bagusan Coldplay sama Beyonce yang sama Bruno Mars gitu. Iya. Tapi menurut gue storytellingnya ini nggak bisa dimilikin sama orang lain. Iya. Kedepannya masa ada orang bikin kita musuhan dulu ya buat Super Bowl biar ngalahin Kendrick Ya Lamar. itu mah fabricated banget. Iya kan, makanya jadi gue sih tetap ya di hati gue tetap Michael Jackson ya. Cuma Kendrick Lamar tuh berkesan karena storytellingnya. Storytellingnya iya makanya. Makanya Iya. kalau gue pertama nonton kayak kayak pas gue nonton lagi, oh iya ya. Iya. Dia pertama yang apa ya
Uncle Sam kan dia pengennya yang sesuai apa rakyat Amerika pengenin. Lagunya yang jangan yang kasar yang keras. Terus bilang ini too ghetto gitu kan diganti humble. Nah terus pas habis itu kan yang katanya pengen bawain Not Like Us. Tapi taruh deh. Ini dulu apa Luther dulu. Nah terus kan Uncle Sam bilang nah itu seharusnya kayak gitu. Nah bis ini jangan ngaco atau jangan ngerecokin ya. Nah aduh. Ya udah bisa kan dimainin kan. Dimainin baru terakhir TV off. Bisa langsung TV off. Iya master. Gila. Tapi memang dua sejarah tercetak di situ ya. Pertama sejarah nomor 1 halftime performance dan sejarah baru adalah Chiefs dipermalukan di halftime. Betul. Dan ini sejarah juga loh masuk 0-2-4 kan. Itu kan sesuai prediksi kita kemarin kan. Iya kan kita kan kemarin kan bikin ini kayaknya nih Eagles 3 skor nih. 3 touchdown. Tapi bener kan ya tambah 1 field goal 24-0. Iya. Tapi kan itu maksudnya itu diomongin maksudnya ini bakal kita omongin 10 tahun ke depan kan. Waktu itu ada yang mau tripit tapi gak jadi. Sama Jalen Hurts. Iya sama Jalen Hurts sama Saquon Barkley sama defender-defendernya. Anjing itu gue kaget loh defense-nya Eagles bisa sebagus itu ya. Iya. Nah, itu ini apa kan gue kan sempet nonton lagi kan. Gue kan pasti kalau nonton kayak kan pasti ada yang bikin film study di YouTube, di Twitter dan sosial media lain. Iya. Ternyata tuh faktanya defense Eagles itu mungkin ini kalau gue kasih istilah ini nggak tahu ya, cuman yang menonton NFL pasti tahu. Ini defense Eagles ini nggak ngasih blitz satu pun. Oh iya. Jadi blitz itu misalkan kemarin kan Eagles itu kan ngandelin 4 defensive line-nya 4 four-man rush karena namanya four-man rush kan. Iya. Kalau blitz itu berarti ada yang nambahin buat ngejar QB. Biasanya pemain kelima atau kemana. Ini nggak ada. Jadi emang dikosongin aja itu yang mundur semua. Jadi jadi defensive line 4 defensive line Eagles itu ya udah silakan kerja sana gitu. Cuman emang defensive line Eagles yang seperti gue bilang kemarin emang gila. Enggak itu juga gue sepanjang playoff itu paling keren loh. Menurut gue defense-nya mereka gitu ya. Kita waktu di playoff, Eagles bisa nggak ya masuk sampai final gitu ya. Ragu-ragu tapi begitu kita lihat Super Bowl kemarin final, anjing ini mah top notch banget defense-nya. Dia berapa intercept tuh berapa kali? 2. Halftime doang tuh sebelum. 2 interception, salah satunya dijadiin touchdown. Itu aja gue nonton. Anjir interception. Serius di touchdown gila. Parah. Itu parah. Tapi kalau lu gimana ya melihat kenapa nih Chiefs bisa kalah menurut lu kan offensive nih? Kenapa nih? Kalau dari gue pasti ngelihatnya offensive line yang berantakan. Jadi kayak walaupun Kansas di sana kan temanya cowboy gitu ya, tapi jangan sampai offensive line-nya tuh kayak pintu cowboy gitu langsung bolong aja. Kayak yang kayak tadi kayak Fadil bilang nggak perlu blitz, nggak perlu strategi tambahin orang untuk ngejar Mahomes, defensive line-nya udah cukup. Berarti kan tandanya offensive line-nya nggak kuat. Iya. Dan di situ yang bikin ada perbedaan. Jadi kayak pas lagi ngelihat offense Eagles, pocket 4 detiknya tuh jalan. Plus Jalen Hurts tuh bisa lari keluar untuk nge-extend play-nya, cari orang yang kosong bisa dilempar. Sedangkan Mahomes 3 detik aja kayaknya kebanyakan nggak nyampe. Langsung bener-bener 2 detik langsung disergap, langsung kepepet. Walaupun sebenarnya ada orang mungkin yang ngelihat di belakang sana ada pemain kosong, tapi Mahomes nggak punya keleluasaan waktu untuk dia mikir dan ngelempar. Iya, karena ruangnya tuh makin kecil dia. Dia walaupun dilihat, nih Kelsey kosong, nih Worthy kosong. Ya, cuman karena ruangnya makin kecil, pocketnya, karena defensive line-nya makin nembusnya makin dekat ke Mahomes, ruang dia buat passing kecil. Enggak, tapi kan kita berapa kali maksudnya lihat Mahomes bisa mengatasi itu gitu. Itu kenapa kemarin dia nggak bisa mengatasi tumben-tumben tuh? Mirip kayak waktu lawan Tampa Bay. Iya, pas Super Bowl 5 lawan Buccaneers ya. 4 tahun lalu ya, 2020. Iya, Oke, terus. Ya di situ sama kelihatannya pas lagi gue nonton kemarin tuh kayak wah ini mah mirip sama lawan Brady terakhir tuh. Iya, yang lawan Buccaneers kan dia kalahnya juga begitu ya. Cuman untungnya masih agak lebih bagus lawan Buccaneers karena di first quarter dan second quarter masih bisa nendang paling enggak. Ini benar-benar nendang nggak bisa, maju paling cuman check down first down beres, habis itu tiba-tiba habis kesempatan, udah tiba-tiba udah fourth down, udah harus ngepan dan udah nggak ada running game, nggak jalan, passing apalagi karena nggak punya pocket, nggak punya kenyamanan lah. Mahomes tuh nggak dikasih kenyamanan, plus dia kan bukan tipe quarterback yang larinya cepat kayak Jalen Hurts atau Lamar Jackson. Kalau Lamar mungkin di press dikit lari kabur dia. Kalau Jalen Hurts kemarin masih cukup
agile lah buat lari. Iya, Kalau iya. Mahomes kan tipe kayak Josh Allen, lari kenceng tapi nggak kenceng banget, cuman tanky aja build-nya. Iya. Masa tanky-tankynya dia lawan defensive tackle yang segede gitu juga nggak akan kuat. Dan kemarin banyak kesalahan-kesalahan minor kayak nabrak teman sendiri. Iya tuh. Iya itu sayang tuh. Terus banyak compounding mistakes yang harusnya nggak perlu, kayak misalkan udah third down defense, Iya. harusnya udah nahan bisa maksa eagle punt, tiba-tiba ada pelanggaran flag yang nggak perlu, kayak misalkan tiba-tiba false start. Iya, itu atau- aneh tuh. Itu aneh, Itu makanya aneh tuh. dan itu compounding kan, kayak ke mental tuh kena dapat kayak ini harusnya berhasil, harusnya bisa ganti ke offense, Iya. ngulang lagi first down, capek lah lagi. Iya, iya. Plus defense juga, walaupun kemarin kan Fadil bilang defense Chiefs tuh bagus kan. Iya, Oke. tapi kalau gue ya, kalau Iya. menurut gue, kan gue kemarin bilang defensive Chiefs bagus. Iya. Ya kemarin bagus, tapi fokusnya salah. Dan Iya. Kemarin defensive Chiefs itu terlalu fokus ke Saquon. Nah. Makanya Iya. kemarin ball tag gue di bawah 75 yards, benar kan? Benar. Nah, dia 57 rushing yards. Karena defensifnya terlalu fokus ke Saquon, Iya. passingnya lupa. secondary-nya Iya. jebol. Secondary Lupa. jebol. Dan itu apa sebenarnya tuh pinternya Hurts waktu awal-awal sebenarnya kan Saquon udah di sampingnya dia kan. Dia tuh udah berapa kali kayaknya gue harus ngecek dulu nih defense-nya mereka nih pasti fokus ke Saquon nih. Dia kan berapa Iya. kali passing dulu ke Saquon kan. Iya. Terus pas Saquon mau coba lari ke depan ketahan. Oh iya bener nih. Kayaknya kemakan nih strateginya nih. Betul. Akhirnya kosong kan 2 di depan nih. Iya. Tak. Dan itu gue liat anjing Eagles efisien banget ya offense ya. Itu dia. one drive one touchdown kemarin sempat. Iya. Itu dia. Maksudnya itu karena fokus ke Saquon ya. Iya, Iya. ada yang itu kan yang touchdown yang long pass ke Devonta Smith tuh yang long pass jauh terus langsung di Dapet. end zone. Pak. Itu kan ya ada kebukti banget kan defense Chiefs kemarin salah fokus menurut gua. Betul. Salah fokus itu. Iya. Walaupun ada adjustment sedikit ya di babak Iya. di second half, tapi nggak ngaruh apa-apa Jangan udah. apa-apa. Karena udah ya jaraknya udah terlalu jauh. Iya. Terus juga ya defense-nya Eagles sebenarnya tuh defense Eagles menurut gue ya. Iya. Di first half sama second half tuh nggak berubah sama sekali. Ya Sama. ya udah suruh DL serang OL-nya ya kita sisanya 7 orang zone aja. Jaga zone. Iya, zone aja. Iya. Nggak berubah banyak. Harusnya kalau ada adjustment bisa nih kayak, Betul. oh nggak berubah mereka nih bisa nih. Tapi memang kayaknya gue nggak tahu ya. Berarti kan ini secara nggak langsung Mahomes tuh sebenarnya kita udah tahu kelemahannya dia Nah, apa itu, kan. iya. Gampang dong buat tim lain sekarang matiin Mahomes. Nah, cuman gini, balik lagi ya kan pasti pada bilang ini seharusnya tim lain bisa dong ngalahin Mahomes. Ini cara playbooknya cara ngalahin Iya. Mahomes udah dapat. Iya. Cuman balik lagi kan komposisi pemainnya Eagles kan pasti beda-beda sama tim-tim lain kan. Iya. Nah, abis itu menurut gua defensive line-nya Eagles ini yang 4 ini masalah tuh kemarin 4 lawan 5, 4 DL lawan 5. Iya. Cuman yang menang 4 orang. Karena kan OL-nya kan ada 5. Berarti kan ada 1 orang ini dong, ada keuntungan 1 orang dong. Cuman ya DL-nya Eagles bisa 6 sack loh. 6 Iya, kali Bos. sack loh. Itu gila sih. Itu gila makanya. Nah, tapi ya balik lagi ya mau tim lain bilang, "Oh, jadi gini cara ngain Mahomes ya." Iya. Tapi balik lagi komposisi pemainnya ini cocok apa enggak? Kan ada aja mungkin pemain defensive line-nya yang memang dia emang suka ngancurin OL tapi speednya nggak kenceng. Iya, Ada yang kayak Eagles yang speednya udah kenceng, powernya ada. Ada juga yang emang speednya kenceng tapi powernya nggak ada. Betul. Itu Iya. jadi ya balik lagi emang komposisi. Jadi emang ya gitulah uniknya NFL kan kayak contoh tuh kemarin defensive line-nya Eagles pasti orang-orang pada nggak tahu tuh kayak contohnya kemarin ada Josh Sweat yang bikin 2,5 sack. Itu gila sih. Yang orang-orang pada bilang seharusnya MVP dia. Nah, Iya, itu aneh itu. Nah ya kan terus ada juga nama defensive line-nya Milton Williams yang orang juga nggak tahu tapi 2 sack. Nah jadi ya gitulah emang uniknya NFL gitu yang lu nggak tahu ternyata jadi pahlawan ya justru. even rookie Dejan Iya. bikin iya. bikin Ah, interception. interception. Kalau misalnya di the secondary kan Cooper DeJean tuh yang itu rookie yang kemarin gue sempat bilang kan ini keunikan NFL tuh posisi cornerback itu pemain kulit putih tuh jarang banget, parah. Iya, Nah, iya. Cooper DeJean tuh ada contoh satu. Terus juga interception satu lagi itu pemain yang baru tahun pertama jadi starter. Oke. Namanya Zach Bound. Iya. Itu dia baru tahun pertama jadi starter, kemarin jadi kandidat defensive player of the year. Terus interception. Iya. Makanya emang uniknya NFL gitu. Jadi ya pasti kan ya spotlight pasti di QB dong, otomatis Jalen Hurts dan Patrick Mahomes. Ya kan Iya. kan emang Iya. liganya QB gitu. Iya. Tapi yang
yang gue bilang dari kemarin kan, justru lu harus lihat yang hal-hal lainnya. Itu yang lebih krusial Itu yang sebenarnya. krusialnya. Karena bisa kayak Dejon David, nah itu kan bisa kan? Angkat Iya. kan? Gitu yang lu bahas kemarin si kulit putih yang kayak gitu kan, yang lu bahas gitu kan. Iya, bagi Cooper DeJean itu rookie. Kemarin dapat kandidat Defensive Rookie of the Year. Iya, Nah, itu makanya. Tapi kalau lu misalkan ini masih ada Tyreek Hill, ngaruh nggak menurut lu? Nggak ngaruh ya? Soalnya tipenya Tyreek Hill itu walaupun Oke. cepat dia butuh waktu. Iya. Kayak waktu 2019 yang playoffs itu kan butuh waktu rute lari nanti dia kosong. Iya. Nah itu kalau waktu itu gue nonton analisisnya tuh butuh 4 detik untuk pocketnya bisa aja minimal 4 detik baru bisa Mahomes nembak ke sana. Nah kemarin Kelamaan. Nggak mungkin. Lawan Eagles juga nggak bisa nggak akan berarti. bisa. Kemarin pun Iya. 3 detik nggak nyampe, boro-boro mau ngelempar yang deket, boro-boro ngelempar jauh deket aja nggak bisa. Nah itu. Iya, kok bisa gitu ya? Maksudnya bisa defense Eagles tuh bisa serapi itu gitu. Iya. Gue maksudnya pas gue liat Mahomes, anjing Mahomes nih frustasi gini quarter 1 quarter 2. Bukannya gue dari quarter sebelum gue nonton Kendrick Lamar, gue tuh udah chat-chatan sama teman gue juga yang lagi nobar NFL. Maksudnya kan kita lagi nonton di rumah kan. Mahomes gak ada harapan nih. Lu lihat aja mukanya, selalu gitu komennya. Lu lihat mukanya lihat mukanya, coba lu lihat. Iya deh, kayaknya gue abis Kendrick Lamar tidur. Iya, tapi soalnya gak ada harapan. Kalau kita ngelihat matanya Iya. udah nggak ada nyalanya. Iya. Beda sama yang tahun lalu lawan Niners itu kan di akhir-akhir masih trailing Chiefs. Iya. Nah di situ tuh Mahomes tuh masih ada nyala matanya, dia masih kayak percaya ini bisa dikejar, bisa dibawa ke overtime. Nah di situ terus sudah mulailah jurus-jurus melet-melet lidahnya gitu, model Iya. kayak Curry gitu kan mainin mud guard. Yang ini mainin Iya. mouth guard, Mainin ya. mouth guard Iya, gitu. Udah mulai Nyala tiba-tiba touchdown, gain yard, touchdown, dibawa ke overtime. Di situ kelihatan matanya tuh masih kayak membara mau menang gitu. Sedangkan kemarin ngelihat dia habis Kendrick mainin mouth guard ada, tetap ada. Cuma dia lemes, dia iya, kayak mukanya tuh udah pucet dia kayak. ya Kelsey-nya juga kok. Lu lihat perhatiin deh mukanya Travis Kelsey kayak aneh gitu kayak. Lah, kemarin Kelsey hancur. Gue kemarin nonton yang dia 3 kali dilemparin gak ketangkep itu. Iya yang jatuh yang bawah Betul. tak lepaskan nih Ah, yang bawah. gila tuh hancur Dia bilang, lah gampang banget itu Kelsey. Iya, Kenapa padahal lu itu lepas? tinggal ditangkap aja teman. Lepas 3-3. Banyak receiver yang kayak gitu. Dan Dari ada Kelsey. juga yang kemarin yang DeAndre Hopkins udah kosong. Ya, betul. Iya, Lepas. lepas. Ya ampun. Iya, Third lagi, and 10 sekian. Oh iya. Jadi kayak udah pasti kosong, dapat first down, lepas. Lepas. Sayang banget itu yang compounding mistakes. Udah mental sih yo. Udah mental, Itu betul. udah mental sih. Maksudnya mereka mungkin tadinya kalau tadi babak pertama nggak segila itu Eagles, mungkin mereka masih yang kayak oh bisa nih kita kuasain ini game. Tapi begitu first quarter segila itu kan bilang anjing Eagles kok begini ya. Gitu. Jadi mereka begitu nangkap aja kayak Kelsey bola gampang loh itu. Itu bolanya dia itu maksudnya zone-nya dia tak lepas loh. Terus hah kok Travis Kelsey begitu? Nah itu udah mental tuh yo ya. Mental karena oversimple mistakes walaupun kecil tapi Iya. ya sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, ya. Kecil dari satu orang lama-lama kayak virus kan ngejalar ke satu tim. Enggak, tapi bedanya nih menurut lu berdua nih. Sebenarnya kan 49ers tahun lalu itu sebenarnya menurut gue cukup oke juga. Cukup rapi di luar second half-nya ya, di luar second half. Tapi kok mereka nggak bisa kayak Eagles ya? Mungkin gini ya, mungkin Ya tadi lu bilang maksudnya yang krusial yang krucil-krucilnya ini beda level aja gitu kali ya 49ers ya. mungkin kalau dibandingin sama 49ers ya, kayaknya sih kalau 49ers itu pas yang Super Bowl 58 kemarin, kayaknya ya defense mereka di-adjust. Oh gitu. Di-adjust. Justru kalau lawan Mahomes, ya walaupun Mahomes udah nge-adjust, Jangan defense-nya dirubah. jangan tetap kayak gitu. Tapi mungkin pakai variasi play yang lain. Nah, kemarin itu pas lawan yang pas Super Bowl 58 itu ada defense-nya 49ers yang nge-blitz. Nah, Mahomes itu buat ngebaca lawannya nge-blitz apa enggak tuh bagus banget. Iya, ya. Kayak ini ada blitz nih satu orang. Ya udah gue lemparin aja ke area yang kosong tempat pemain yang nge-blitz itu. Tinggal lempar plek udah. Nah, kemarin kalau lawan Eagles Enggak adjustment zero ya. blitz, gak ada blitz sama sekali. Dan karena defensive line-nya itu kuat, jadi Nah. linebacker tuh punya keleluasaan dia bisa merhatiin Mahomes karena makanya Dijon itu bisa enak banget Iya, ngelihatnya. cuman kalau dibandingin sama tahun kemarin kan ya 49ers ada Nick Bosa kan. Nah, ya itu kan. Dan yang superstarnya nih, superstar pass rusher-nya cuman ya karena ada adjustment-nya dari 49ers mungkin kita udah bisa berhentiin Mahomes nih, ya udah kita tambahin lagi.
Nah menurut gue yang kayak itu, jadi kena jebol. Nah seharusnya kayak Eagles kemarin, jangan. Iya Jangan di blitz. Udah bahkan sampai quarter 4 begitu aja udah ya. Aja. Makanya gue liat defense-nya ini nggak berubah sama sekali, nggak ada kayak 5 orang yang ngejar, ini cuma 4 orang DL depan OL aja udah ngejarin terus. Iya. Makanya yang gue kagumin sama defense Eagles kemarin ya 4 orang defensive line lawan 5 orang offensive line Chiefs, yang menang Eagles. Iya. Gimana caranya ya? Ini berarti Lions bisa ngarahin Kansas City. Nah, jangan Lions bisa. Nah iya itu dia. Makanya kalau Lions kan mungkin ya defensive line-nya ya kemarin sayangnya kan yang superstar-nya Aidan Hutchinson cedera parah banget tuh replaynya. Gue yang lihat sampai merinding gitu kan. Nah, ya kita lihat nih, makanya ini kan sekarang NFL udah off season kan, berarti kan entar lagi bakal free agency yang breaking newsnya nggak kalah sama NBA kemarin kan, karena ini udah ada, ini out dikit ya, karena ini udah ada satu superstar yang udah minta trade tuh, Myles Garrett. Myles Garrettnya Browns. Mau kemana dia? Gak tahu. Nah makanya ini kalau misalnya nih gabung Lions. Gitu. Nggak bukan. Nggak mungkin kan? Mungkin aja bisa Lions. Cuman kalau misalnya ini kalau yang udah nonton NFL ini pasti tahu nih satu GM yang pinter banget. GM-nya Eagles lagi, Howie Roseman. Iya siapa lagi? Kalau misalnya Howie Roseman bikin move nih, misalnya Howie Roseman memasak nih, back to back, terus bisa nge-trade buat Myles Garrett, aduh, gua. Nggak, itu kalau Myles Garrett masuk ya, terus mereka misalkan let's say back to back, ternyata yang tripit Eagles aja. Nah itu makanya kan. Dia matahin tripitnya Kansas City, ternyata dia yang buat tripit aja. Wah, gila itu kan? sejarah banget sih itu. Gila sih makanya. Wah itu Philadelphia meledak itu. Iya. Kemarin aja Philadelphia warganya pas ngerayain juara Super Bowl 59 aja udah rusuh. Buset, kemarin yang pas conference championship aja rusuh. Pas sebelum makin. Tapi memang lapangan rata-rata Eagles sih itu. Kayaknya teriaknya Eagles banget tuh. Karena teriakan, wah anjing Eagles. Karena nih sorry itu saya. Ini kan maksudnya kayak kemarin pas yang NFL Honors yang pas tuh dibilang sama Snoop Dogg. Iya. Eagles punya kesempatan buat disukain sama satu Amerika pas Super Bowl 59. Itu momen. Ini kesempatan nih buat Eagles disukain satu Amerika. Iya. Wah tapi kalau anjing juga. Tapi berarti Baker Mayfield nggak ada temennya dong. Kenapa? Ini siapa nih? Kan si Browns sih QB-nya masih Baker Mayfield. Baker Mayfield di Bucks. Kalau sekarang kan QB-nya kalau Browns itu Deshaun Watson, cuman kan dia Deshaun Watson. Cuman dia nggak jelas karena kan emang kasusnya nih kasus sama tukang pijit kan. Nah itu gue nggak usah bahas lanjut, mungkin bisa cek sendiri ya. Nah itu katanya ya karena yang kemarin pas nge-trade dan gue liat kontraknya menurut gue sangat lucu ya. Berarti nih lu ngasih semua duit langsung ke Deshaun Watson, tapi Deshaun Watson mainnya kayak gitu. Nah ya kayaknya sih ya Browns nyari QB lagi nanti di draft. Kayaknya bakal nyari baru lagi ya. Lagi. Berarti kalau menurut kalian berdua nih, dari lu dulu yuk, tahun depan nih yang lu pantau banget siapa nih kira-kira tahun depan nih? Musim depan sorry. Musim depan pasti quarterback sih. Iya, timnya apa kalau timnya? Yang lu pantau banget ini kayaknya musim depan bersinar nih gitu. Eagles sih. Tetap Eagles ya? Tetap Eagles. Walaupun karena gue ngeliatnya kalau Chiefs pasti dipantau. Cuman kayaknya butuh banyak rombak. Selain banyak kesalahan di Super Bowl. Banyak juga kontrak-kontrak free agency yang harus dilepas. Kayak di Andre Hopkins, Hollywood Brown. Terus banyak juga pemain-pemain yang udah rookie kontraknya udah habis. Jadi harus ngerombak banyak. Itu gimana terserah GM-nya lah mau ngapain. Cuma kalau Eagles nih kayak semuanya komplit. Ada quarterback yang bisa bisa lari, bisa ngelempar. Ada 2 receiver yang bagus. Dallas Goedert pun sebagai tight end masih cukup mumpuni. Ya oke ternyata ya. Dan Saquon. Anjing. Wah itu kan. Padahal dia menang loh. Gue kan kemarin bilang itu, dia bilang nih kalau dia menang, Saquon menang apa kemarin? Offensive Player of the Year. Dia menang tuh yang gue bilang sama Abdul. Wah itu ada kutukan tuh, hati-hati final. Gue udah ragu-ragu gitu. Oh ternyata kutukannya yardnya doang. Iya yardnya itu. Gak bersinar lah, maksudnya gak bersinar di final gitu. Dan tapi sorry gue potong. Dan kemarin kan juga Saquon ulang tahun. Gak nyetor, gak dapat hadiah. Iya gak dapat touchdown. Iya. Tapi kalau lu itu ya, maksudnya musim depan banyak kontrak-kontrak yang sudah habis. Kayaknya memang gimana GM-nya Chief memasak nih ya. Gimana dia ngeracik biar Mahomes tetap dapat support. Plus Nick Kelsey mau gimana nasibnya?
Kan kalau kemarin harusnya narasi paling benar narasi gitu kan. Iya. Narasinya tripit, Kelsey pensiun, Kelsey dapat ring kelima. Iya, terus juga mungkin habis ring kelima kasih ring ke Taylor Swift. Itu ring kelima kan. Nah, iya benar. Kan kalau kemarin dapat ring keempat, Ya. ring kelimanya Taylor Swift. Itu Amerika pecah. Iya. Pecah gila lah itu. Wah itu gila sih itu. Kalau dipropos tengah lapangan, Wah, gila. waduh. Iya. Berarti Kan? putus lagi bro. Siap album baru lagi Taylor Swift. Wah, berarti si Swiftie sih senang-senang aja ya kalau Iya. misalkan ada album baru. Iya album baru. Emang ini berarti sebenarnya skema Hollywood untuk ngasih album baru buat Taylor Swift. kayaknya. Bukan untuk gelar tripit, bukan tripit nanti Eagles saja. Nah, itu misteri tuh kalau tripit. Iya. Brady aja nggak bisa. Iya misteri kan kemarin banyak komen kayak gini. Udah kita stop ya compare Brady sama Mahomes ya. Iya, Udah gitu. iya, Stop nih compare nih ya. Udah nggak usah lah compare. Gue baca komen gitu semua gitu kan. Tapi ya udah siapa tahu ternyata bisa kita compare dengan Jalen Hurts kan. Nah, iya. Siapa tahu. Tapi kalau lu siapa Dil yang lu lagi pantau? Gue tadi baca berita Dallas Cowboys sih tentang Dak Prescott, gue baca apa gitu. Itu yang Prescott yang bilang our next time itu kayak Iya. lu itu. ini kan ownernya Jerry Jones kan. Iya. Ini Jerry Jones kan suka ngablu nih. Ini ngablunya nular ke kiwinya ya. Iya. Nah, cuman kalau tim-tim yang gua bakal Pantau tahun depan. Musim depan ya. Kalau dari AFC itu Bills pasti. Oh iya. Bills. Gue tadi mau bahas itu tuh. Lu setuju nggak Josh Allen MVP? Tapi itu buat ending. Oke. Bills. Terus Gue setuju. gue mau bilang Ravens, cuman Ravens emang ekspektasi gitu. Gue mau bilang Bengals. Kan? Oh Tapi iya, gue bilang iya. Bengals karena gini, Bengals kan bakal ada satu WR yang mau ke free agent tuh yang hot nih, WR nih namanya T. Higgins nih yang bakal jadi rebutan termasuk tim nih Steelers nih karena Steelers kan butuh WR kan. Iya. Nah, nih kalau misalnya ternyata T. Higgins tetap di Bengals kayaknya nih wah gila Bengals bakal mengerikan sih. Tinggal rombak defense-nya kan. Terus Texans iya karena WR-nya harus cari WR sih menurut gua. Walaupun udah ada Nico Collins sama Tank Dell ya. Tapi gue yakin Texans nggak yakin juga sih. Tapi kayaknya musim depan biasa aja sih. Nah, kayaknya itu Texans sih. Nah, makanya gue juga ada kayaknya Texans bakalan agak turun, cuman kita will see ya. Iya. Sama satu lagi kalau di divisinya Chiefs ya. Lu nggak mantau Rams deh berarti ya udah. Kalau Rams Nah. harus sih karena Rams nih Rams sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Iya. Komposisi pemainnya tuh mirip-mirip Eagles. Itu dia. Tadi gue mau bilang kalau kita kan tadi udah ketahuan sama kita rahasianya Mahomes nih apa nih? Udah no blitz gitu-gitu. Kan tadi gue sebenarnya soal Lions kan karena Lions kita bilang ini lumayan cukup oke nih musim ini. Cuma kalau dengan defense sebagus Eagles itu Rams yang bisa nyaingin tuh. Nah iya, karena untuk main itu dia ngalahin Mahomes begitu. Iya, karena gini. Ya. Nah, cuman gue belum tahu nih. Rams ini Matthew Stafford QB-nya. Iya. Katanya mau pergi. Anjing. Karena kontraknya udah habis. Nggak diperpanjang tuh ya. Nah, gue nggak tahu kemana. Kalau misalnya tetap di extend lagi, oke. Cuman kan yang lagi panas-panas kemarin Cooper Cup udah bilang di sosmednya, Rams udah nginvent ke dia mau nge-trade Cooper Cup. Oh. Cuman ya menurut gue ya Cooper Cup kalau di-trade ya nggak apa-apa karena udah ada Pukan Aqua. Iya lebih bagus dia. Iya, sekarang tuh udah musim kemarin tuh, ya musim kemarin aja, musim 2023 aja Pukan Aqua lagi rookie aja. Tapi Cooper Cup pahlawan Rams loh. Nah iya, cuman kan namanya juga NFL ya. Iya. Mau sebagus apapun tapi kalau misalnya replacementnya ada dan lebih murah, ya udah kita lo pakai lebih murah dong. Iya. Nah, bukan aku running backnya lumayan Kyren Williams, cuman paling OL-nya yang mesti dibenerin. WR-nya siapa ya? WR-nya Rams ya? Bukan aku Cooper Cup, terus DeMarcus Robinson. Oh iya DeMarcus Robinson. Terus benar, ada lagi Jordan Whittington cuman nggak terlalu kelihatan lah. Iya DeMarcus. Sama ini Tutu Atwell. Nah, defense-nya menurut gua, defense-nya agak-agak mirip sama Eagles karena defensive line-nya Rams itu dua pemain rookie bagus, Braden Fisk sama Jared Verse, dua-duanya kemarin Defensive Rookie of the Year juga kandidat. Yang menang si Jared Verse ini pass rusher-nya. Yes. Terus ada juga satu defensive line-nya namanya Kobe Turner. Kobe, like Kobe bukan Kobe, K-O-B-E, K-O-B-I-E, Kobe Turner. Yang gue bilang nih, Aaron Donald kemarin pensiun, yang gantiin 3 orang.
makanya defensive line-nya bagus Rams. Terus juga Iya bagus emang. linebacker gue lupa siapa. Nah cuman di secondary juga lumayan menurut gue. Jadi ya menurut gue komposisi pemainnya Rams defense-nya agak mirip sama Eagles. Iya memang paling mirip. Tadi gue mau bilang kalau udah ketahuan sama Eagles strateginya kayak gitu, Rams tuh yang paling potensi. Tadi gue bercanda Lions dulu kan. Tapi Rams tuh paling potensi. Justru gue musim depan itu gue mantau Rams, sebenarnya Rams nih lumayan bahaya nih musim depan nih. Gue prediksi sama Buffalo Bills udah itu doang. Karena kayaknya Josh Allen nih udah mulai, gue nggak tahu ya. Kita tahu lah Josh Allen nih banyak sialnya juga ya. Cuma kayaknya musim depan tuh dia bersinar dah. Nah iya. Bersinar ini Josh Allen. Apalagi nih entar lagi mau nikah sama Haley. Cuman siapa tahu dapat berkah gitu. Berkah pernikahan. Rezeki. Rezekinya MVP dulu kan. Nah itu. Iya. Walaupun kemarin sempat ada debat tuh. Ini juga buat closing kita ya. Ada yang bilang kok Josh Allen yang menang sih, harusnya lamar lagi. Tapi kalau dari lu dulu deh yuk. Untuk closingan kita nih. Lu setuju Josh Allen atau lu sebenarnya tim Lamar Jackson nih? 50-50 ya. Tuh kan. Tapi kalau ngelihat pencapaian pasti jauhan Josh Allen. Cuman ngelihat komposisi timnya lebih berantakan Josh Allen ya. Kayak star WR-nya hilang. Iya itu. Terus kemarin pas lagi conference final lawan Chiefs, Dalton Kincaid itu nggak bisa nangkep, nggak bisa ngapa-ngapain. Plus semua agak serba berantakan buat Bills, tapi somehow they manage. Iya. Dan Josh Allen prove everybody wrong gitu, kayak ketimbang Lamar yang dia udah punya pieces-piecesnya, udah punya pion-pionnya untuk dimainin, Josh Allen nggak punya apa-apa. Walaupun with all due respect tetap Lamar tuh bagus mainnya. Mainnya bagus, dia lebih dewasa secara, biasanya kan kita taunya Lamar QB lari-lari lah. Running back jadi ngerangkap gitu. Tiba-tiba dikasih piece baru Derrick Henry, ternyata dia bisa main gitu. Walaupun ya bukan salah dia atau salah Mark Andrews itu. Cuman tetap kalau gue sih lebih prefer Josh Allen karena dia nggak punya apa-apa ketimbang temennya Lamar. Iya, gitu. bayangin Josh Allen ketemu piece-piece yang lengkap nih. Anjing hancur banget di Buffalo. Iya, makanya. Ya, kita nggak tahu makanya nih off season dia ngapain ya Buffalo Bills ya. Makanya itu harus gak dipantau. Tapi lu berarti setuju Josh Allen MVP ya? Gue setuju karena selain itu dan ada pencapaiannya juga. Ya walaupun Lamar Jackson udah ketemu piece-piece-nya, tapi menyatukan kepala-kepala ini susah loh untuk seorang Lamar Jackson. Tapi kan berhasil juga. Berhasil juga. Ya, di luar playoff ya. Tapi kalau lu deal setuju nggak? Ini sebelum gue sebut setuju apa enggak ya? Ya. Ini kan gue baca di Twitter ya. Ini pada bilang nih Josh Allen kemarin MVP karena kasihan. Ada yang bilang nih kalau disamain sama NBA kayak pas Joel Embiid tahun 2023. Iya, karena kasihan. Iya. Karena kasihan gitu. Kalau lu lihat statsnya Lamar sama Josh Allen itu jauh Lamar. Iyalah jauh. Cuman kalau misalnya yang gue udah nonton nih berdua ya, gue masih prefer Josh Allen sih. Karena gini loh, karena Lamar lari-lari ya. Dia passingnya bagus iya. Cuman gimana ya, Josh Allen ini dengan yang tadi dia bilang dengan komposisi pemain yang kayak ya kan kemarin kan star WR udah pergi yang Stephen Dix kan udah free agent ke Texans kan, tapi ya sayangnya dia cedera parah situ. Nah, anjing kalau Dix sehat tuh bahaya banget. Nah cuman kan emang pas musim kemarin tuh sempet tiba-tiba playnya diganti, Stephen Dixnya hilang. Nah di musim ini Josh Allen dengan komposisi pemain yang seadanya ya walaupun ada support dari running backnya James Cook. Nah tapi ya WR-nya paling yang bagus siapa sih? Khalil Shakir kan? Iya Khalil Shakir. Shakir yang pas musim 2023 jadi WR 2 sama WR 3 yang gak terlalu diperhatiin. Cuman kan emang akhir-akhir tiba-tiba bagus. Nah itu juga Josh Allen ya kalau misalnya dilihat dari highlights ya. Yang dia sempat pas lawan siapa sih? Yang dia sempat bikin dia ngelempar terus nangkep bolanya ke pantul, dia tangkep terus dia lari touchdown. Nah kalau menurut gue sih kalau dia dari impactnya ya, impact di gamenya ya menurut gue Josh Allen sih. Ya, jadi layak ya sebenarnya ya. Sebenarnya menurut gue layak. Di luar MVP kasihan itu ya. Iya, karena ya kalau gue sempat baca di Twitter lagi ya yang dibilang kan Lamar Jackson statsnya jauh lebih bagus daripada Josh Allen. Nah musim kemarin juga Lamar Jackson
MVP statsnya lebih bagus foto nggak siapa? Iya. Lebih bagus Dak Prescott. Oh iya. Sumpah, lebih bagus Dak Prescott. Tapi malu kalau Dak Prescott MVP makanya malu-maluin kan. Iya lah. Iya. Wih, kalau gue juga Ya kalau balik kali. ya kok Dak Prescott. Ya kali ya makanya. Iya, lebih prestis Lamar Jackson lah. Makanya kalau Iya. menurut gue ya kalau udah Iya. MVP gitu ya jangan lihat stats juga sih, lu mesti lihat Liatin. eye testnya kayak impact itu gimana, karena ya Bills juga ya yang orang pada ngira ya ini nggak ada Stephon Diggs mainnya bakal hancur nih Bills nih. Iya, gue juga gitu. Nah tahu-tahu ya sama aja ya. Gue tuh sempat ngefans banget sama Stephon Diggs, anjing ngefans banget gue hampir. Iya. Tapi ya gitu, maksudnya semenjak dia pindah terus habis itu udah cedera-cedera ini udah kayaknya udah. Tapi memang ini sih maksudnya Josh Allen nih kalau gue pribadi memang layak sih, karena kan kalau bayangin dengan tim seadanya dia bisa masuk final walaupun dia kalah sama Kansas City itu udah komposisi pemain aja menurut gua gitu. Kalau dia punya pemain selengkap Eagles atau enggak selengkap Rams misalkan atau selengkap Chiefs itu pasti bisa lewat itu. Iya. Iya itu cuma tinggal pieces-piecesnya aja apa ya ini ya nyari gimana WR-nya apa segala macam Iya, linebackernya. paling juga ya ini sih juga Bills di off season juga harus kayak benerin defense-nya juga sih. Ya makanya kita lihat pergerakannya apa ya. Kalau tidak banyak perubahan ya udah ya kayak gitu-gitu aja sih, kita nggak tahu. Karena tim lain juga bakal ngerombak gitu. Iya pasti ngerombak. Makanya memang kita lihat nanti ke depannya akan ada perubahan-perubahan apa lagi di NFL karena setiap off-season tuh seru banget nih pergerakan-pergerakan. Iya. Ini nih. Jadi buat kalian mungkin komen aja di bawah kira-kira musim depan lagi memantau siapa atau enggak ada yang mau komen gue setuju Josh Allen. Karena sebenarnya di episode sebelumnya komennya banyak. Komen banyak. Gokil. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Request Thank ini you. nanti minggu depan insya Allah masih ada episodenya ya. Jadi thank you buat Dio, thank you. Terdatang lagi ya, ntar gue ajak lagi ya. Fadil udah orang tetap, Thank you Dil ya. Iya. Pokoknya Thank you. thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, thank you.